Aku awalnya minta request sore ini, cuman kenapa nggak jadi datang? Sakit, lagi sakit. Lagi sakit. Masya Allah. Kemarin bilang, berarti nggak jadi itu dong? Habib Hisham. Oh, diganti Habib Hisham. Ya awal Ustadz Syekhul kepengen upgrade dulu sebelum nanti benar-benar dipraktekkan, gitu tuh di awalnya. Kemarin tuh. Daripada terlanjur terlihat sama jamaah bagus. Mendingan. Allah, ahlan. Salam warahmatullah. Baik. Kemarin di visual kita ada apa saja? Masih ingat ya? Pertama body language, bahasa tubuh ya. Lagi-lagi dari awal kita sudah harus pasang postur kita, postur apa namanya? Postur kobra, sikap positif. Postur kemenangan boleh. Sikap positif, postur kemenangan, postur yang benar-benar orang lihat tuh kita memang siap untuk menampilkan apa yang akan kita tampilkan, baik itu dakwah, baik itu MC. Masih belum paham sikap positif itu seperti apa? Ya, ada yang belum paham sikap positif di sini. Ya, sikap positif badannya posturnya tuh tegap, ya. Dari awal nih kita sudah pasang sikap positif gitu. Ya, kalau memang belum terbiasa, memang biasanya apa nih? Cangkem tuh apa? Ya, pegel ya. Pegel memang benar, pegel. Tapi kalau sudah terbiasa dengan sikap positif, malah justru kalau begini nih, malah ketika kita lagi jadi kertak gitu tuh. Jadi memang udah terbiasa sikap positif tuh, baik dari jalan, baik dari apapun, itu akan mendukung performa kita insya Allah. Postur kemenangan ya dari body language. Di situ juga apa setelah body language? Gestur, ya gestur atau gerakan tangan kita. Nih seperti yang kita sedang praktekkan kan postur tegap, ya. Kalau biasa jangan pasti begini nih. Tuh, gak enak ya dilihatnya ya, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Kesannya lemas. Tapi kalau kita begini, dari sisi visual kita benar-benar memberikan pengaruh bahwa pembicaranya itu siap begitu tuh. Ya. Memberikan energi siap, energi positif siap. Makanya disebut dengan sikap positif. Terus palm ups, tangan terbuka. Sesekali hanya di mana di paha ketika memang lagi kondisinya seperti ini, tapi kebanyakan ketika berbicara menggunakan tangan yang terbuka. Kemudian ada apa? Pertama adalah level ya, tahapan-tahapan. Fase pertama, fase kedua misalkan sama aja. Ya, fase dakwah itu ada fase gulita, fase terang, fase mengajak misalkan. Atau dari bawah fase gulita, terang, mengajak. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Misalkan kaidah dalam cinta misalkan dari ini, dari itu, misalkan kayak gitu. Nah, itu fase-fasenya. Kemudian poin-poinnya, poin 1, poin kedua, poin ketiga. Kemarin Ustadz Rizky bagus begini. Nah, itu bagus. Gak ada masalah. Yang penting tangannya terbuka. Cuma kan kemarin Ustadz Rizky udah begini diginiin. Oh kemarin nggak datang ya? Iya, tapi alhamdulillah tuh udah mempraktekkan itu. Ya cuman tadi ini jadi penghalang, muka kita juga jadi nggak terlihat. Begitu. Ya pastikan ini ada di kanan kiri kita. Kalau kita sedang menggunakan tangan tuh bukan ada di depan wajah. Jadi pertama, kedua, ketiga kan nggak gini ya. Walaupun ini di depan, nanti gini. Ya, di kanan kiri kita aja. Terus apa? Pointing ya. Oh tadi pointing. Ini kan pointing. Kemudian ada apa? This and that. Perbandingan. Di pagi hari kita bekerja, di malam hari. Nah gitu. Ini this and that. Ya. Di saat antum sedang berbahagia, ada di mana saatnya antum sedang merasakan kesedihan. Nah, kayak gitu. Itu jadi perbandingan-perbandingan itu yang akan menguatkan pesan. Kan nggak mungkin. Ya kan kalau kita di saat antum sedang bahagia, di saat antum juga akan ada kesedihan. Nah, ini berbeda, bahagia ada kesedihan. Akan beda rasanya ketika kita menggunakan gestur this and that. Dan terakhir adalah supporting ya, support dari ya pendukung, gerakan pendukung. Ketika antum sedang berbicara, lisan kita, mata kita tertuju ke siapa, itu semangat yang sangat luar biasa. Antum semuanya nuhibbukum fillah. Ini kan bagian dari gestur pendukung. Harapannya itu bisa
dipraktekkan, dibiasakan, mulai dibiasakan. Oke, sebegitu pentingnya visual yang berada di level 55, level persentasenya 50%. Nah sekarang, sore ini kita akan berbicara mengenai vokal yang juga tidak kalah pentingnya, di mana vokal itu memiliki persentase. Vokal tuh bagian dari nonverbal ya. Berapa persentasenya? 38. Persentase keefektifan bagaimana suara kita itu gemilang, lantang, indah, bagus, tidak cempreng ketika lagi berbicara. Ada wibawanya, berbentuk, berkarakter bulat, power, jelas. Ya, apa saja kira-kira yang akan kita pelajari di sore hari ini? Pertama, kita akan belajar di sini ya. Pertama dulu itu adalah tadi mengenai pernafasan. Ya, nanti kita akan ulas satu-satu. Kedua, mengenai power. Ketiga, mengenai artikulasi. Keempat, mengenai intonasi. Good. Ya. Kelima, kita akan nanti belajar berlatih sekaligus praktek ya mengenai speed atau tempo. Ya. 3, 4, 5, 6. Keenam, kita akan berbicara mengenai aksentuasi atau disebut dengan stressing. 6, 7, kita akan berbicara mengenai aksen, penekanan, ton suara. Ton suara. Udah itu. Aksen, E-N-T-U ya, A-S-I. Tuasi. Stressing. Stress dari kata stress. Iya, ada R. Ini R-nya karena nyambung tuh jadi stressing ya. Oke. Udah dulu semuanya karena kita akan langsung praktek. Boleh berdiri? Kita minta seluruh ustadz semuanya berdiri. Nah, di mana pernafasan ini nyambung dengan persiapan diri kita waktu kita ingin mempersiapkan atau ketika kita sedang mengendalikan gugup. Ingat, mengendalikan gugup kita dengan apa? Relax, ya kan? Relax pertama itu dengan apa? Mengatur nafas. Nah, kita akan masuk di sini. Coba sekarang kita pengen tahu dulu teman-teman dalam hitungan ketiga bernafas dengan tarik nafas sedalam-dalamnya. 3, 2, 1, tarik. Oke, ini dia yang menjadi kesalahan pada umumnya orang-orang yang belum mengetahui teknik pernafasan. Ketika kita sedang menaik nafas itu bukan dengan nafas dada. Itu akan pertama efek dengan nafas dada itu nafas kita akan pendek, ngos-ngosan, ngap-ngapan, dan ya suaranya cepat akan habis ketika kita lagi berbicara. Yang harus kita lakukan tarik, tahan. Tariknya itu dengan nafas perut, perhatikan. Tuh. Nah, jadi dadanya ini hanya ngikutin getaran dari perut, bukan. Nah, ini salah nih. Ya. Upayakan nafas kita dengan perut. Sekarang cara nafas dengan perut, sebenarnya bukan perut ya yang digunakan, adalah diafragma. Diafragma.
Nah, posisi diafragma itu coba boleh di congkel nih, dirasakan bawah tulang rusuk ya. Terus naikin ke atas. Nah, sampai ada kayak kenyal-kenyal di tengah-tengah. Nah, ini adalah tempat diafragma kita seharusnya berfungsi untuk mengoptimalkan suara kita. Nanti akan membantu sekali ketika kita ingin sedang menggunakan power. Iya. Umpama trompet itu punya diafragmanya ya kan. Kalau trompet itu dipencet, dia akan mengeluarkan suara yang lantang kan. Net gitu kan. Nah, ini juga sama. Tuh. Semakin kita beginikan. Nah, sekarang bagaimana memfungsikan diafragma itu? Yaitu dengan tarik, tahan, hembuskan. Tariknya pastikan. Nah, coba begini tadi ya. Pegang. Terus jempolnya kesiniin. Kebelakangin jempolnya. Tuh, kebelakangin sini. Ini kan gini. Nah, pastikan begini. Boleh bukunya ditaruh dulu aja. Nah. Tuh. Coba rasakan dulu. 1, 2, 3, tarik. Tarik. Yang menarik perut ya? Iya, betul. Tuh. Akan berasa sekali. Nah, bagus tuh. Udah bagus. Kelihatan. Ininya sampai begini aja kelihatan. Kalau masih, nah ini beda. Tuh. Ini masih dada. Ada ini teknik pertama. Kalau Kak rasanya belum tarik ya perutannya. Teknik kedua, sekarang kita dengan ruku. Boleh semuanya ruku. Perutnya dirilekskan. Dijatuhkan saja perutnya, dirilekskan. Coba teman-teman sekarang tarik nafas dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, tarik. Oke, perhatikan. Ada yang merasa perutnya mengembang? Ya, seperti itu rasanya perut mengembang maksud Anda. Nah, sekarang tarik dalam keadaan ruku, tahan sambil berdiri dalam keadaan perut mengembang. Paham ya? Tetapi ini aneh kasih warning dulu nih. Ini akan membuat kunang-kunang. Jadi kalau udah ditarik nih, kan kita akan ngembangin perutnya. Itu kalau nggak terbiasa dia akan jadi gelap. Lama-lama akan gelap nih. Nah, ketika lagi mau ke gelap itu nggak usah ditahan, tapi dilepasin. Karena kalau nggak bisa jatuh. Serius. Itu sudah sangat biasa terjadi buat pelatih-pelatih. Apalagi ketika kita sedang latihan vokal itu pasti akan rasakan itu. Tapi tolong, aku agak ngeri juga ini sebenarnya. Ya, maksudnya kalau udah merasa kok agak gelap ya, langsung langsung udah enggak gitu tuh. Langsung dilepaskan gitu tuh. Dibuang, gitu. Gitu ya, Sat ya. Oke, coba. Ingat, tarik formasi ketukannya adalah 5, 10, 10. 5 tarik, tahan 10, hembuskannya 10. Hembuskannya itu seperti ini. Tarik gitu, hembuskannya. Sampai perutnya benar-benar kempes. Oke, kita simulasi langsung. 3, relax dulu perutnya. 2, 1, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, tahan. Ustadz tahannya dalam keadaan berdiri, iktidal. Ulangi. Tahannya dalam keadaan. Nih, perhatikan. 1, 2, 3, tahan. Tuh, set. Tuh. Jadi perutnya dalam keadaan benar ngembang. Nanti pas start dia kurus lagi. Ini artinya benar-benar kita menggunakan diafragma. Oke, siap ya? Trust me, percaya deh. Nanti akan berbeda suara teman-teman. 3, 2, 1, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan. Oke, ada yang merasa kunang-kunang? Sedikit-sedikit kunang-kunang? Ya? Lumayan ya? Ya, ada ya? Kalau yang benar-benar itu sudah mulai merasakan kunang-kunang, artinya dia benar menggunakan diafragma. Kalau ada yang belum, itu
Belum benar, masih pakai dada. Ulang. Ya, kita ulang 3 kali ya. Kita ulang 3 kali. Nah, tahapannya adalah ini termasuk salah satu latihan melatih nafas kita bisa lebih panjang. Salah satu latihannya seperti ini. Dengan apa? Tadi kan formasinya 5 10 10. 5 tahan, 5 tarik, 10 tahan, 10 buang. Nah, nanti 5 10 20. 5 10 30 sampai seterusnya. Nah, tapi kita cukup 3 kali putaran saja. Oke, kita lanjut. Artinya di sini kita akan lomba kuat-kuatan nafas panjang. 3 2 1 tahan. Sorry. Ulangi. 3 2 1 tarik. Tahan. Hembuskan. Dua puluh dulu. Walaupun masih ada yang masih bisa kok aneh. Tahan. Buyar matanya. Ya, agak buyar ya. Berhasil ya. Masih sanggup ya. Jadi yang merasa udah habis sebelum 20, artinya ketika ngambil nafas kurang panjang. Kurang dalam. Digedein lagi perutnya. Dikasih udara lagi. Iya, dihirupnya pakai mulut. Dihirupnya pakai hidung. Dihirupnya pakai hidung, Sat. Tuh, nih. Nggak boleh pakai mulut. Kalau mulut akan tenggorokannya akan cepat kering kalau di mulut. Tapi kalau hidung nggak kerasa. Oke, kita akan naikkan durasi hembusannya sampai 30 ya. Oleh karena itu ditarik nafasnya, diambil nafasnya yang panjang. 3 2 ya, relax dulu ya. 3. Pastikan perutnya tidak kaku ya. Direlax perutnya. 3 2 1 tarik. Tahan. Itu tadi 45. Oke. Itu pertama kita baru melatih pernafasan. Sekarang kita teknik pernafasan yang kedua. Serius, ini kalau benar-benar Ustadz mempraktikannya dengan benar, suaranya akan langsung berpower. Langsung lantang dengan sendirinya. Seriously. Oke. Oke, sekarang tekniknya adalah dengan perhatikan, berdesis. Perhatikan, tetap coba sekarang pegang diafragmanya. Nih, pegang ya. Ditahan agak ditekan. Perhatikan diafragmanya, ketika kita berdesis, diafragmanya akan mental-mental. Tuh. Pastikan diafragmanya mental. Kalau belum, berarti belum diafragmanya. Serius. Ini perutnya kan juga besar, tapi kan di sini. Dia bukan di perut ya. Kalau di perut nggak akan keluar. Tapi kalau di diafragma di sini posisi di tengah-tengah, ya. Tuh. Serius. Coba dipraktekkan itu, tapi sekarang kita pakai tempo yang pelan dulu ya. Itu benar-benar kayak dihentak. Tuh. Bukan ciu gitu, Sat. Kasihan teman depannya. Ya. Ya, perhatikan ya. Tuh. Ya, dihentak ya. Siap. 3 2 1.
Oke, ada yang merasa di sini agak kram? Ya, betul. Ya inilah kayak kita sedang pemanasan sebelum olahraga tuh ya begini. Kalau ini pemanasan vokal sebelum kita menggunakan vokal kita. Karena kita akan mau ke step ini nih, ke step power. Kalau power ini, kalau pernapasan ini belum kita lalui, percuma. Kita akan keras-keras bengok-bengok biasa, bengok-bengok asal. Ya. Oke, sekarang kita naikin levelnya dengan nah. Itu sambil nafas atau sambil tahan nafas? Itu keluar nafas. Tuh. Itu keluar nafas tuh. Tapi jangan. Nggak usah depan ya, Sat ya. Ke depan aja, ya. Nanti nyembur. Jadi gitu ya, Sat ya. Tapi intinya kuncinya adalah diafragmanya harus benar. Kalau itu udah salah, percuma. Ya, bukan ininya main ya. Kadang ada dia main ininya. Masih belum, dia masih pakai dada itu. Ya, pastikan ini. Kita waktunya sedikit biar dapat semua ya. 3, 2, 1. Oke, perhatikan, tidak usah keluar suara. Tenggorokan dibuka kayak orang nguap. Nah, kayak orang nguap tenggorokan dibuka. Tuh. Ya, kita akan masuk level ini soalnya nih. Ya. Serius ya, lanjut ya. Bukan. Ada yang kayak gini. Dia ngasih jigong. Enggak, ini enggak ngasih jigong kok. Ya. Fokus tenggorokan kayak orang nguap. Coba kayak orang nguap dulu. Coba. Nah. Tuh. Siap. 3, 2, 1. Oke, lihat baru begini aja suaranya udah agak berubah. Check 1, check 1, check 1. Belum. Ya. Ngapain? Ustaz Imam ngapain? Oke, sekarang kita fokus ke yang hahahnya. Tuh lihat, diafragmanya akan terus walaupun dia dalam keadaan cepat. Iya, tambah pegal. Tapi nggak apa-apa, nanti berefek banget ke power. 3, 2, 1. Oke, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Yang udah pegel, lepas. Oke, itu. Ini kita hanya singkat-singkat ya. Kita hanya mendemonstrasikan saja. Nanti untuk pendalamannya bisa di rumah. Ya. Next adalah dikasih suara. Tapi ingat, lagi-lagi tenggorokan harus seperti kayak nguap. Jadi dengarkan ya. Tuh. Ya. Biarkan dia senatural mungkin, bukan dibuat-buat. Itu dibuat-buat, senatural mungkin. Siap. 3, 2, 1. Oke, kita pengen denger lantang. Itu udah mulai masuk ke power nih ya. Satu persatu dari Ustaz Iqbal. Tak contohin dulu, langsung ke Ustaz Iqbal ya. 3, 2, 1. Belum ya. Ya, berasa gaungnya, gemanya, itu namanya resonansi. Resonansi suara. Yes. Oke, itu udah bagus tadi.
Ustadz masih belum percaya diri. Jadi masih nahan-nahan. Dikeluarin aja. Siap ya? 3, 2, 1. 3 kali. Oke, lanjut. Tapi udah oke. Udah lumayan. Powernya udah ada tadi. 3, 2, 1. Cuman tinggal dikasih suara aja. Oke, 3, 2, 1. Oke, good. Itu tadi yang terakhir bagus. Udah bagus yang terakhir. Ya. Ustadz karena terdistract dengan teman-teman yang lain, jadi nggak fokus. Tapi yang terakhir tadi udah oke, udah dapet. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ayo. Ya, 3, 2, 1. Belum keluar. Lagi. Lebih lantang. Nah, good. Ya, itu kayak gitu. Ustadz boleh. Ustadz dulu nggak apa-apa. Ayo. 3, 2, 1. Kuat, suaranya di kuat. Hei. Bukan beda ya. Itu dibuat-buat Ustaz. Sama Coba Ustaz. Halo Ustaz gitu ya. Biasa aja Ustaz. Halo. Ya, jangan. Nah, itu yang tadi yang awal. Sekarang kayak orang nguap. Ya, 3, 2, 1. Oke, good, nggak apa-apa. 3, 2, 1. Good. Oke, good. Nggak apa-apa, udah bagus. Berasa kok powernya. Ada power dikit tuh. Udah berasa. Ustadz Imam. 3, 2, 1. Ayo. 3, 2, 1. Oke, lagi ya. Keluarin lagi. Good. Nah, oke, good. Udah dapat powernya seperti itu. 3, 2, 1. Masih ketahan sama leher. Hai. Nah, udah dapat pada nyaring-nyaringnya udah dapat. Hai. Nah, ya, siap. 3, 2, 1. Oke, Ustaz. 3, 2, 1. Dari haha ya. Itu bagus. Nah, good. Oke, good. Siap. 3, 2, 1. Itu pasti. Kayak gitu tuh. Fokus, relax, fokus. Lupakan yang lain. 3, 2, 1. Tadi udah bener yang awal tuh. Oke, lumayan ya. 1, teman. 3, 2, 1. Masih dibuat-buat natural. Hai. Coba. Hai. Yes, 3, 2, 1. Tenggorokannya dilebarin.
Ho, ho. 3, 2, 1. Oke, lumayan. Ustaz, sekali. 3, 2, 1. Ustaz, ha, ha. Dikeluarin Ustaz, lantang. Biar lantang. Ha, ha. Jadi bukan ha, ha. Itu Ustaz ditahan. Ustaz gini. Hey. 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 Ha, ha. Yes, kayak gitu. Lebih mending. 3, 2, 1. Ha, ha. Ha, ha. Oke. Gak apa-apa. Udah oke, lumayan. 3, 1, Aufa. 3, 2, 1. Ha, ha. Yes, 3, 2, 1. Good. Good. Oke, good. Next. Afif. 3, 2, 1. Ha, dari. Yes, nggak usah disuarin. Ha, ha. Ya. Hey, coba. Hey. 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 Ha, ha. Yes, 3, 2, 1. Lagi. Oke. Ustadz. Masternya ini, masternya. Nggak kedengeran suaranya. Belum ada suaranya itu, Ustadz. Coba, Ustadz. Hey. 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 Ha. Ha. Yes. Ha. Ha. Suaranya kurang lantang. Ha. Bukan. Bukan. Ha. 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 Yes, itu. 3, 2, 1. Good. Good. Oke, terakhir. Terakhir semuanya. Ho, 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 ini udah masuk power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum Yes, lebih nyaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yes, lebih nyaring. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ustadz merasa ketika Ustadz ngucapin salam tadi lebih ringan nggak? Ringan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu lebih dapat orang yang ngantuk pun jadinya greget gitu tuh. Jadi kalau dia nyanyi itu bergetar suaranya. Gitu tuh. Gitu. Karena suara kita berpower. Tapi kalau dari awal kita ngomong aja udah lesu-lesuan, yang audiens jamaah pun akhirnya juga ikut lesu. Tapi dari awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun suaranya pelan tapi berpower bisa loh. Bukan keras ya. Power itu bukan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah bagian dari power. Kalau yang nggak berpower, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mic itu lebih menggelegar suaranya. Ya, oke, kita masuk ke artikulasi. Masih bagian dari pernafasan tadi. Tapi kita ingatnya artikulasi itu kan apa artikulasi artinya? Penjelasan dalam melafalkan. Menjelaskan apa yang kita lafalkan, khususnya huruf-huruf A, I, U, E, O. Nah, tapi kita nggak apa deh. A, I, U, E, O, O. Ah, ya gitu ya. A, I, U, E, O. Artikulasi dibuka, maksimal bukanya itu 3 jari nih. Tiga jari aja. Coba dirapatin, 3 jari dirapatin.
Lihat, dia nggak gede banget. Nggak gitu kan? Lihat. Tenggorokan di nguapin. Oke, 3, 2, 1. I, u, he, o. Lagi ya, 3, 2, 1. I, u, he, o. Lagi, 3, 2, 1. I, u, he, o. Yuk, sendiri-sendiri cepet. 1, 2, 3. I, u. He, o. I, He, O. o. Ustadz, biar ada wibawa, Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Kak, suaranya kayak gini, enggak. Itu kita bisa ngebuletin suara kok. Dengan tadi, Ustadz kayak orang nguap. Coba, hai. Lebih di nih, kayak orang nguap, Ustadz. Hoi. Nah, itu lebih keren nih, Ustadz, kayak begini. He, ho. Lagi, 3, 2, 1. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E. A, I, U, E, O. Siap, 3, 2, 1. Ini Ustadz Iqbal, Ustadz Ali. 3, 2, 1. Itu O-nya bagus, Ustadz, padahal. Ustadz nggak cempreng tadi O-nya. Itu udah bener O tadi. Oke, nanti kita akan perdalam lagi. Ustadz Eman dulu. 3. Tiga, 2, 1. Ustadz masih agak cempreng. Ya. Nah itu. Ya, 3, 2, 1. Oke, lumayan. Tiga, 2, 1. Ayo, satu, Ustaz. Ya, perhatikan ya. Boleh sekarang duduk, udah boleh duduk. Kita akan langsung belajar ke intonasi. Sekarang jam berapa? Perhatikan. Ini fungsinya apa? Fungsi kita itu sebenarnya ini buat pengajar loh. Sangat penting buat pengajar. Contohnya apa? Ngajar kalau kita manggil santri itu nggak pakai suara yang bongok-bongok. Hei, Siti. Jadi bukan, hei, sini. Tuh. Dia nggak akan merusak suara kita karena kita pakai diafragma, pakai pernafasan yang benar. Misalkan, Fulan hadir. Hei, yang di belakang, sini. Tuh. Dengan begitu aja orang enggak. Gitu dia suaranya langsung. Jadi bukan, hei, yang di belakang. Nah, kalau kayak begitu, ini ngerusak tenggorokan. Hei, kamu diam. Hei, kamu diam. Lantang, nyaring, bergetar gitu. Orang dengar juga. Gitu. Ini buat pengajar. Kalau
Kalau kan ada pendakwah juga yang memang orasi kan, orator. Nah, dia perlu menggunakan teknik diafragma seperti ini biar suaranya itu tidak cepat habis. Biasanya guru-guru SD itu khususnya guru-guru SD ya, karena manggil santri itu harus teriak-teriak kan. Adik-adik sini, tolong jangan berlari-lari, awas licin. Ya. Tapi kalau dia tidak menggunakan itu, besoknya udah habis suaranya, kasihan. Nah, ada tuh di SD itu ada memang khusus buat guru-guru latihan olah vokal, biar vokalnya itu benar-benar datang dari diafragma. Oke. Kita akan lanjut ke intonasi sekarang. Kalau artikulasi tadi penjelasan apa yang kita lafalkan, ya kan? Huruf baik itu huruf vokal A, I, U, E, O maupun huruf konsonan. Huruf konsonan itu adalah huruf-huruf yang di luar huruf A, I, U, E, O. Ada apa saja? B, C, D, F, G, H, J, dan seterusnya. Itu huruf konsonan. Nah, tapi kita memastikan yang utamanya adalah huruf A, I, U, E, O harus jelas. Ya. Nanti sebelum kita ke intonasi ya, biar cepat ya. Nah, biasanya artikulasi itu akan tersendat ketika speed kita tidak terkontrol. Maksudnya artikulasi tidak tersendat itu kayak gimana? Sering belibet. Nah, sering belibet itu karena kita tidak menggunakan artikulasi dengan tempo yang tepat. Yang benar itu. Oh, itu lagi diafragma. Ya. Karena apa tadi? Artikulasinya, speednya itu tidak diatur. Kalau speed kita diatur, kayak begini nih diatur, tidak akan ada yang namanya belibet. Karena temponya udah kita atur dengan pelan-pelan. Kita atur tuh, jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat lama-lama, loh, kan ada lama kayak gitu ya. Lama-lama jadi kan belibet tuh. Ini kan belibet nih tadi. Karena kita tidak mengatur speed atau temponya. Nah, nanti tempo ini akan berpengaruh juga di intonasi. Nanti kita akan belajar langsung ke sini ke stressing. Ini nanti kita akan langsung praktekkan ya. Baru yang terakhir ini adalah tone. Ini kita percepat. Tone. Tone itu ada yang namanya tone. Tone suara itu sama tinggi rendahnya suara. Kalau intonasi tinggi rendahnya suara dalam kalimat. Itu intonasi tuh, tinggi rendahnya suara dalam kalimat. Al-Bahjah TV. Al-Bahjah TV. Beda ya. Al-Bahjah TV. Itu beda-beda tuh. Al-Bahjah TV. Beda-beda. Al-Bahjah TV. Tuh. Itu beda-beda. Itu intonasi, bagian dari intonasi. Sebanyak kita sering mendengar nada-nada, apalagi udah tahu teknik intonasi, kita akan banyak mengenal berjenis-jenis intonasi. Ya, kita akan masuk ke tone. Nah, kalau tone itu lebih kepada tinggi rendahnya suara kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian dari tone namanya low tone. Low tone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya middle tone. Tengah-tengah. Low itu bawah, tengah, middle itu tengah, high itu atas. Tingkatan suara. Nah, tahu tingkatan suara kita dari mana? Dari ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Perhatikan. Do, re, mi, do, re. Do, re ini untuk low tone. Do. Jadi ambil nada terendah. Do. Nih. Do, re. Kalau do, re berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Nah, ini kita sedang mempraktekkan low tone yang do, re. Nah, kita naikin. Do, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol. Nih, mi, fa, sol itu masuknya ke middle. Mi, fa, sol, Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya gimana kabarnya, sehat? Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Itu middle atau disebut dengan nada tengah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, si, do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu bagian dari suara high tone. Nah sekarang kita pengen tahu perbedaannya ditempatkan di posisi mana aja. Itu tergantung tadi. Kita flashback lagi pelajaran sebelumnya, dua hari pelajaran sebelumnya, 2 kali pertemuan sebelumnya, di mana kita harus paham audiens kan, iya nggak? Nah kita lihat dulu nih, audiens kita kalau kita lagi ceramah itu anak-anak ke remaja, atau remaja ke dewasa, atau dewasa ke tua. Nah artinya apa? Kalau sorry ini kebalik ya, low tone itu lebih ke orang remaja, dewasa ke orang tua. Kalau peserta kita, jamaah kita itu kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu, ya kasih nada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sehat semuanya. Nah itu akan lebih kena di hati para orang tua. Tapi kalau anak-anak kita yang sedang kita ajar atau sedang kita ceramahi itu adalah remaja, pakai middle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya sehat? Santri-santri Al-Bahjah, Masya Allah yang dibanggakan Rasulullah ini, udah pada mandi semuanya? Nah, pakai nada middle tone. Tapi kalau santrinya adalah santri, anak-anak kecil, bocah, PAUD, Assalamualaikum adik-adik semuanya, sehat? Masya Allah. Ustadz senang banget ngeliat teman-teman semuanya. Itu yang di sana yang masih ramai sendiri boleh memperhatikan Ustadz dong, Masya Allah. Nah sini siapa namanya? Nah gitu. Kita harus pandai menggunakan tone ini. Itu penting banget tone. Jangan sampai anak-anak tapi kita pakai Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya, sehat? Gak cocok. Iya, gak cocok. Pada takut gitu, jadi kaku, jadi nggak cair. Apalagi anak-anak kan harusnya dibuat seperti itu kan. Vira sih kalau ngobrol sama anak-anak kecil tuh pas, hai kamu siapa namanya, ya Allah, sini main. Dia akan merasa, padahal orang asing kan, tetapi merasa jadi dekat gitu tuh. Karena kita udah kita buat selevel sama dia dari sisi suara, begitu tuh ya. Nah itu baru dari sisi audiens. Jadi kita harus tahu tone kita suara tone kita itu disesuaikan dengan audiens dan juga disesuaikan dengan acara. Kalau acaranya formal pakai tone low tone. Kalau acaranya formal, acara formal apa saja? Acara-acara yang dihadiri oleh para pejabat-pejabat, ulama-ulama besar itu pakai low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Fadilatul Syekh bla 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 misalkan. Nah, itu pakai suara low. Nah, ada yang semi formal, majlis itu semi formal. Majlis Buya Yahya yang dihadiri jamaah biasa begitu kan? Ada yang remaja itu pakai middle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, sehat semuanya, bapak-bapak semuanya yang kami banggakan gitu. Pakai middle aja, masih aman. Middle ke bapak-bapak tuh masih aman, middle sama bapak-bapak. Tapi kalau bapak-bapak ke orang tua, tadi kan biasanya kan ulama-ulama kan yang udah benar-benar sepuh tua begitu kan. Nah itu pakai yang low tone gitu. Nah kalau yang kalau tadi ini apa tadi? Formal, ini semi formal, dan yang terakhir adalah non formal, acara-acara harlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya yang di sana? Nah kayak gitu, acara harlah, acara-acara apa, ulang tahun atau festival, party, pesta-pesta ya. Ini kayak acara pernikahan, ya kan? Selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah hadir. Kami turut berbahagia atas kehadirannya. Terima kasih atas segala doa restunya. Kayak acara-acara khidbah itu masuknya ke sini. Begitu. Ya, ini untuk kita dapat memahami tone suara kita. Pastikan jelas audiensnya siapa, sesuaikan dengan tone-nya. Jelas, oh ini acara apa, acaranya sifatnya apa ini, formal, semi formal. Kalau kita nggak tahu, tanya aja panitianya, acaranya apa ini, formal, semi formal apa. Ya itu kalau teman-teman menanyakan seperti itu, tandanya teman-teman paham mengenai
audiens, mempersiapkan benar-benar tone suara kita. Oke, ini berhubung jam berapa sih? Karena kalau arti intonasi ini kita akan belajar ke intonasi nih. Intonasi ini lumayan dalam ilmunya. Masih lama tak? Masih ada 10 sampai 15 Azan ya? menit. Azan itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, paham ya yang di tone suara? Oke. Gimana? Siaran radio pakai yang mana? Nah, tergantung. Kita sedang bawain program apa dulu? Ngajar, berarti ngajarnya itu kira-kira untuk siapa? Kalangan mana? Kan ketahuan tuh, ya kan? Dilihat dulu. Kan nggak mungkin ngajar kitab ini buat anak-anak, nggak mungkin kan? Nah, kayak gitu tuh. Seperti itu, lihat. Kita kira-kira sasaran ngajar kita ini untuk kalangan usia berapa? Kayak gitu tuh. Berita-berita tuh. Breaking news lebih ke middle ke tone. Ya. Kalau membandingkan antara formal dan formal seperti apa? Ya dari susunan acaranya, rangkaian acaranya. Kalau rangkaian acaranya hanya sekedar kayak sambutan, di situ ada seminar, ya kan? Yang sifatnya tidak ada hiburan, tidak ada itu berarti dia lebih ke formal atau semi formal. Berarti yang nggak ada hiburan formal. Gitu. Ya. Yang tidak ada. Itu high berarti workshop apa? Workshop semi to high lah. Semi to high kayak gitu modelnya tuh. Bisa low to middle atau middle to low, bisa gitu tuh. Tergantung situasi mungkin. Tinggal itu sesuatu. Jangan bukan middle low to high. Nggak bisa kayak gitu. Jadi low to middle atau middle to low atau middle to high atau high to middle, bukan high to low. Beda, akan berbeda. Jadi kalau acaranya bahkan mungkin kalau pejabat-pejabat kita masih pakai middle masih nyambung gitu. Masih bisa lah. Tapi yang dibanyakin adalah low-nya dibanding middle-nya, maksudnya gitu tuh. Bukan berarti harus low terus semuanya. Buat dinamikanya saja maksudnya, intonasinya nanti yang kita pakai. Begitu ya. Oke, kita akan langsung belajar ke intonasi. Sekarang jam berapa? 17. Mana sini? Iya, biar nggak kepotong soalnya. Oke, perhatikan intonasi. Intonasi itu apa tadi? Tinggi rendahnya suara, nada dalam sebuah kalimat. Ingat itu ya, kuncinya di situ. Misalkan kita ambil contoh, tadi sebelum ke contoh. Salah satu teman-teman bisa melatih intonasi itu pertama dengan, tadi buat contoh sih sebenarnya di sini ya. Satu, dengan teknik membaca. Melatih intonasi dengan teknik membaca. Membaca apa? Pertama adalah baca puisi. Seberapa sering teman-teman baca puisi, intonasi otomatis akan terasah. Puisi, karena kan puisi jelas. Ibu, nggak mungkin. Ibu, engkau adalah malaikat surgaku, misalkan kayak gitu. Engkau adalah, misalkan kayak gitu. Kan nggak mungkin. Ibu, engkau adalah malaikat surgaku, misalkan kayak gitu. Dia kan ada intonasi yang harus mau nggak mau kita harus pakai intonasi itu. Bisa naik bisa turun, ya kan? Di mana ada saat aku tidak, nah misalkan kayak gitu itu. Ya, kedua adalah latihan membaca dialog. Dialog percakapan tuh biasanya ada di drama. Hei kamu sedang apa? Aku sedang mendengarkan public speaking. Tidak bisa seperti itu. Nah, jadi gitu. Ada peran yang kita mainkan di situ. Otomatis intonasi atau akan terlatih dengan sendirinya. Kan nggak mungkin kan kalau kita dialog, hei kamu sedang apa? Oh aku sedang ini. Kamu mau main? Ayo aku mau main. Kan kurang. Misalnya kayak gitu. Otomatis tuh intonasi akan main kan, naik turun. Yang terakhir adalah bernyanyi. Nyanyi. Harus juga boleh nyanyi. Ya nggak apa-apa ya. Penting nyanyi aja. Apakah sadar diri itu? Harus nyanyi lagi. Karena kan memang dinyanyi itu
dia udah otomatis ada dinamika dalam bernyanyi. Ya kan? Berarti boleh sholawatan gitu. Salawatan terserah apapun. Ya kan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ada nadanya ada macam-macam kan? Enggak. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Enggak gitu kan? Nah, itu bernada dia. Otomatis orang yang sering bernyanyi, makanya Firas itu tertolong ketika jadi MC karena udah biasa nyanyi, intonasinya mudah. Karena Firas sudah biasa dengan nyanyi sama puisi dulu. Terus ikut acting, ikut pelatihan puisi dulu. Namanya ilmu dramaturgi. Dia melatih teknik berpuisi. Karena waktu itu di Jogja nyanyi sambil harus ada puisinya. Nah, udah terbiasa musikalisasi gitu. Makanya ketika lagi nge-MC itu lebih bervariasi nada-nadanya. Bisa kita ini kan. Nah, teman-teman dipastikan dulu nih puisi, dialog bernyanyinya itu harus dikuasai. Nah, salah satunya juga selain ini kita pastikan ini dalam berceramah, pastikan kita memiliki empati. Sahabat semuanya, saya ngerasa apa yang teman-teman rasakan. Jadi ada empati, otomatis intonasi pun akan natural. Paham ya di sini ya? Kalau kita ngobrol ceramah itu tanpa hati gitu tuh, tanpa mainkan hati gitu tuh, ya akan monoton jatuhnya. Tetapi kalau kita pakai ini masih agak-agak sama jam nih, takut udah azan duluan. Ya kalau kita nggak pakai empati, ngobrol ngalor ngidul, ya takut karena udah takut dinilai tadi kayak gitu tuh. Nah, kita pastikan obrolan kita atau ceramah kita itu benar-benar datangnya dari hati, atas dasar empati yang kita rasakan buat para jamaah. Nuhibbukum fillah, nuhibbukum fillah. Tuh. Kan berasa empatinya dapat kan? Kalau biasanya kan nuhibbukum fillah. Itu biasa aja, tapi nuhibbukum fillah. Itu ada intonasinya tuh. Secara tidak langsung. Yang kedua adalah dengan cerita. Kalau ini tadi kita main membaca, kalau ini kita mainnya dengan hati ya. Ini teknik membaca, teknik baca, ini teknik hati. Storytelling, ya, sirah-sirah nabawiyah, diceritakan saja seperti layaknya kita seorang pendongeng begitu. Ya, pada zaman dahulu kala ada seekor kelinci, dia berlari-lari begitu cepatnya. Nah, kan gitu kan? Orangnya akan memperhatikan gitu tuh jadinya. Ya, ada teknik. Dan pastikan yang terakhir adalah dengan ekspresi. Pada dahulu kala ada seekor kelinci, dia berlari-lari begitu saja. Mana ekspresinya? Kan begitu. Jadi nggak nyentuh. Kita mau ngomong hati ke hati tuh nggak kesentuh. Ini teknik dasar nih. Baca. Kalau emang kita jarang baca, pastikan ini yang paling dasarnya adalah kita berbicara dari hati. Dengan pastikan kita berbicara menggunakan empati, dengan cerita-cerita. Kan biasa gitu kan, ada nggak sih metode dari Buya? Ada cerita-cerita storytelling, sirah-sirah nabawiyah kayak begitu kan? Perlu ada itu kan dalam menguatkan ini kan? Dalam menguatkan. Nah, itu pastikan ceritanya ini tapi disampaikan dengan ekspresi. Coba Buya itu selalu lihat deh, ekspresinya Buya itu gitu tuh. Iya nggak? Matanya gitu kan. Tuh, gini-gini alisnya, terus senyumnya pasti terbuka lebar, kadang tertutup. Nah, karena Buya menggunakan itu semua dari empati, cerita dan ekspresi ini sudah dilakukan secara tidak langsung sama Buya. Walaupun mungkin Buya nggak terlalu
tahu kerangka teorinya gitu tuh. Tapi karena datangnya dari hati tadi. Nah, ini kita buat kerangka teorinya maksudnya gitu tuh. Ini kerangka teorinya. Ini loh, Buya ini selama ini menggunakan ini karena pada dasarnya ini yang memang dipakai sama orang-orang good speaker tuh yang kayak begini. Dia benar-benar tulus dari hati ke hati berbicara. Otomatis intonasi akan secara natural. Jadi nggak dibuat-buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan dibuat-buat. Udah dibuat-buat, dia tahu teknik naik turun tahu. Cuman karena dia nggak pakai empati, percuma dia tahu teknik intonasi. Ya, masih berapa menit lagi? Kira-kira? Nah, hal yang paling bisa dilakukan sama teman-teman asatis ini adalah 3 cara ini dengan hati dan dikuatkan dengan teknik membaca, baik itu puisi, baik itu dialog, baik itu apa namanya ini? Bernyanyi. Oh enggak, pantun biasa aja, beda. Kan dia tekniknya juga beda. Pantun mah nggak usah pakai perasaan pantun, ya kan? Kayak ngobrol aja kalau pantun kan. Kayak ngobrol kan pantun. Kalau puisi kan harus bener-bener pakai rasa, dimainkan semua ekspresi intonasinya. Siang dan malam yang begitu gulita. Diam. Bisa kayak gitu-gitu. Nah, itu semua bisa dipelajari insya Allah. Nah, sekarang kita coba akan belajar membaca dengan teks yang sudah familiar, yaitu teks penghormatan. Ya, teks penghormatan. Teks penghormatan itu apa? Simpelnya itu kan yang terhormat, ya. Terhormat, yang kami muliakan, guru kita, anggap ini dulu ya, tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga panjang umur. Oh gitu aja ya, semoga panjang umur, biar singkat ya. Nah gitu, itu aja cukup segitu. Semoga panjang umur dalam ketaatan, gitu aja ya. Ketaatan. Dah, anggap ini satu buah kalimat. Satu paragraf. Nah, ini satu paragrafnya. Kita buat jadi beberapa kalimat. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya, guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga panjang umur dalam ketaatan. Ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tinggi rendahnya nada. Kalimat pertama pastikan tinggi, selalu kaidahnya kalimat pertama itu tinggi. Dan kalimat terakhir kaidahnya adalah turun. Nah, kita tinggal sesuaikan. Kalau dia turun, ini bisa datar. Jadi kaidahnya kalau dia turun, sebelum turun itu ada datar. Nah, udah dapat dong. Nah, di sini kira-kira apa di sini? Sebelum turun berarti sebelum datar berarti apa kira-kira? Bisa datar, bisa naik. Ini datar. Ya. Ingat ya, nggak ada yang turun ya. Kalau turun itu hanya di akhir. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Misalnya kayak gitu. Ini contoh ya, ini hanya contoh aja ya. Semoga panjang umur dalam ketaatan. Gitu tuh contohnya. Ya, yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, ya kan? Semoga panjang umur dalam ketaatan. Kayak gitu tuh. Kalau dia datar kan
Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga panjang umur dalam ketaatan. Itu datar. Ini kita naikin. Yang terhormat guru kita tercinta. Tuh, datar ya. Kalau dia ke bawah, yang terhormat guru kita tercinta. Kok udah ke bawah aja padahal belum habis. Makanya kenapa di situ nggak ada bawah? Karena bawah itu cocoknya kalau kita mengakhiri paragraf. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga panjang umur dalam ketaatan. Itu dalam acara formal apa sama aja? Sama aja. Formal nggak formal? Formal nggak formal sama aja. Menggunakan intonasi yang sama. Cuman bedanya tinggal naik tinggi tonnya yang berbeda-beda aja. Kalau contohnya yang high, yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Itu tapi kan nggak pas kan? Ya kan nggak mungkin kita naikin seperti itu. Itu untuk Buya Yahya beserta keluarga boleh naik boleh turun. Boleh naik boleh turun. Buya Yahya beserta keluarga, asal kalau di sini kalau mau diginiin nggak apa-apa. Berarti di sini naik, di sini bukan turun tapi datar. Nggak apa ini datar, sini datar lagi nggak apa-apa. Asal jangan datar. Tinggal boleh 3 aja. Ini sebenarnya Kak Firas ini mah terlalu rumit kayak begini. Ya tadi kalau teman-teman tidak menggunakan inti itu di sini sebenarnya. Udah tahu paham ini otomatis sebenarnya akan sendirinya. Dia akan naik, kapan dia harus nurunin. Nah, tinggal sekarang nih aksentuasi nih, dikasih stressing. Stressing itu apa? Stres itu apa? Tekan. Kadang orang-orang stres itu orang-orang yang tertekan, ya kan? Nah, kita stres. Mana yang harus kita stres? Yaitu siapa yang tercinta? Buya Yahya. Biasanya kalimat-kalimat yang di-stress, yang ditekan itu adalah kalimat-kalimat penting, kata-kata penting, atau nama tokoh, nama daerah. Misalkan kayak gitu tuh. Nama tempat, nama daerah. Nah, ini Buya Yahya, ini kita stres. Kalau udah kita stres, otomatis dia akan jadi naik nadanya. Jadi udah naik, terus speednya, temponya jadi diperlambat. Jadi contohnya gimana? Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya. Nah itu beda ya. Siapa yang terhormat di situ udah jelas kan? Buya Yahya. Azan dulu ya. Azan dulu deh. Nah dia yang ditekankan adalah Buya Yahya. Nah intinya nanti secara natural yang akan kena stressing itu kalau kita udah menggunakan empati atau cerita dengan ekspresi, dia akan tertekan dengan sendirinya. Seharusnya seperti itu. Tapi tadi kalau kita ceramahnya nggak pakai empati, kita ke mana jamaah, niat kita bukan benar-benar menyampaikan isinya, hanya sekedar formalitas bicara aja, ya nggak akan dapet tuh intonasi. Nah itu kalau kita ngeliat Buya itu benar-benar semua energi itu dikeluarin sama beliau, ya kan? Karena beliau menggunakan ini empati, cerita, ekspresi itu. Jadi benar-benar nggak asal bicara, nggak asal ngobrol. Ya dakwahnya itu memang penuh dengan totalitas lah gitu tuh. Ini totalitas itu maksudnya gini, empati, cerita, benar-benar dengan ekspresi. Nah kita berharap ke depan menggunakan 3 ini otomatis lah dengan sendirinya kok. Otomatis akan tertekan, ada yang ditekan, speednya tahu mana kalimat yang hanya sekedar kalimat biasa, tapi tahu mana kalimat yang benar-benar harus diberikan kepada jamaah, biar jamaahnya itu langsung nangkep. Oh, poin intinya itu adalah tuh di sini. Poin intinya adalah tuh di sini. Seperti ya. Udah itu saja sih sebenarnya. Kayak kalau MC biasanya aku ajarin yang 1 biru, 2 biru, 3 biru. Nanti di biru keempat dia stressing gitu tuh. Misalkan kayak gini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggap stressing kalimat yang paling angka yang paling penting adalah angka 3 sama angka 9. Sama angka misalkan sama angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Paham ya? Nah itu stressingnya di situ tuh. Maksudnya stressing. Kalimat penting lah kita anggap.
1, 2. Kita anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi kan tahu orang mana yang berbeda dari nadanya. Nah, dengan nada yang berbeda itu yang pasti ketangkep sama si jamaah itu adalah angka penting yang disebutkan dari tadi sama Kak Firas. Apalagi angka itu diulang-ulang misalkan. Semakin kena lagi si itu. Ya. Coba kita terakhir boleh gunakan intonasinya dengan stressing yang sudah dilingkari ini. Satu persatu dengan cepat ya. 1, 2, 3. Tapi intonasi bebas, nggak mesti harus sama. Pakai nada dengan sendirinya. Cuman pakai coba empati. Contoh ya, contoh. Aku bicara, ini anggap paragraf ya. Tapi aku ngobrolnya sama orang yang lagi tersakiti hatinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu tuh yang dimaksud dengan kita menggunakan empati, cerita, sama ekspresi. Ekspresi kita tadi main kan? Nah, jadi bukan asal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 misalkan 7, 8, 9. Nggak ada empatinya, nggak ada ceritanya. Kosong, nggak benar-benar dari hati. Beda lagi ketika kita lagi ngobrol sama anak kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Beda ya? Ya, beda-beda banget. Asal kita benar-benar bisa memahami empati cerita, tergantung audiensnya aja makanya itu. Oke, sekarang kita samakan kasusnya adalah teman-teman lagi ngajak ngobrol saudara teman-teman atau teman yang lagi konsultasi sama kita mau nasihatin dia. Cuman kalimatnya paragrafnya adalah ini. Yang kita stressing adalah 3, 6 sama 9. Ini anggap kalimat paling penting. Ya, anggap di depan teman-teman adalah orang yang lagi butuh solusi. Nah, kita gunakan empati sama cerita. Ini anggap cerita nih nanti nih. Ini anggap cerita. Tinggal dikasih ekspresinya. Ya nggak? Oke, sekarang kita bisa fokus perhatikan dari Ustadz Iqbal ya. Tadi Komat berapa menit lagi, Komat? 2 menit lagi. 2 menit lagi ya? 7 apa 2? 2 menit lagi. Cepet ya? 5 menit kalau maghrib. Atau gimana, kita habis maghrib mau lanjut dulu nggak? Untuk intonasi saja. Atau langsung aja ya? Langsung aja. Nanti jamaah di sini atau gimana? Nggak apa-apa ya? Ya udah, yuk kita mulai ya. Anggap nasihatin. 1, 2, 3 aja ini aja nih. Ini ceritanya ini nih, ceritanya ini. Ceritanya lagi nasihatin. Iya, ceritanya lagi nasihatin dan bentuk ceritanya adalah ini. Lagi marah nih. Ayo, lagi marah Mas. Boleh lagi marah, boleh, mau lagi apa boleh. 1, 2, 3, 4, 5, berapa? 6 ya? 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini lagi ngapain itu? Gak tahu. Itu lagi nasihatin marah betul ke santri. Coba mungkin lebih berasanya kalau kita benar-benar lagi nasihatin tapi dengan cinta. Nasihatin itu dengan cinta. Kan harus penuh dengan rasa. Itu nasihatin marah itu, San. Ya. Coba ya, coba lagi ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak tahu susah. Lagi ngapain, Pak? Oke, nggak apa. Nanti kita koreksi. Start dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nggak apa. Ada yang bisa lebih. Ini kurang, ekspresinya kurang loh ini. Ekspresi nih masih pada di sini tahapnya nih. Mungkin masing-masing punya, teman ekspresi ini yang bisa menjadikan indikator dia itu benar-benar tulus apa enggak itu dari ekspresi sebenarnya. Yuk. Nasihat ini, Pak. Sesat. Nasihat santri. Gimana? Salat bareng aja. Hah? Berarti balik lagi. Zikir langsung kesini aja.
Ya. Gitu aja ya? Ya udah yuk, bismillah. Gimana, Sat? Saya di masjid, di masjid. Di masjid. Ya udah, yuk. Baik, kita break dulu. Habis sholat langsung ke sini lagi biar cepat ya, Sat ya. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah gitu. 9, 10. Ustadz ngomong asli begitu tuh? Asli itu. Kayak begitu ya? Asli. Coba mungkin lebih menghayati lebih dalam lagi. Mengkhayal kemana gitu. Nah khayal udah ke istri aja. Kalau gak khayal itu kan kita tuh gak kebayang. Apa sih yang kita cari di dunia ini gitu kan. Tentunya yang kita rindukan adalah ridhonya guru. Maka mari siapapun di antara kita berusahalah untuk menuju kecintaan kepada guru. Ya artinya berarti Ustadz masih perlu teks yang benar-benar real gitu kan. Maksudnya ini kan lebih ke memang praktek ini aja sih, latihan. Dianggap yang paling yang harus dikuatkan itu tiga dulu ya? ini dulu. Jadi fondasi dulu gitu ya. Nanti praktek yang realnya mah mudah mengikuti kalau Ustadz benar-benar bisa merubah intonasi yang berbeda-beda ini. Belajar ini 3. Nah Ustadz ini masih 1, 2, 3. Saya kayak dibuat-buat ya. iya itu makanya yang perlu kita latih nggak kayak begitu. Ustadz sama aja kayak gini. Aku sayang kamu. Nah kayak gitu tuh. kaget dong. Iya kan? Tadi Ustadz begitu kan? Kalau kita contohin. Kamu jangan nakal. Ya kan jadinya begitu. Iya kan? Nah Ustadz bayangkan aja. Kamu nanya. 1, 2, 3. Jadi Ustadz kayak gini Ustadz. 1, 2, 3. Saya kayak aku sayang kamu. 1, 2, 3. Nah kayak gitu-gitu. 4, 5, 6. Nah 7, 8, 9, 10. Nah, kayak gitu. Kayak begitu. Jadi beda itu. Latih kayak mengkono ya. Betul. Udah bener saat tadi. Ya, gitu saat ya. Kan nggak mungkin saat aku sayang kamu. Kamu jangan nakal. Iya, beda ya. Jadi berasa kan? Udah bener intonasinya, tapi kita nggak pakai empati sama ekspresi ini. Oke, gitu Ustaz. Syukran ya Ustaz ya. Siap, nanti saya belajar. Ustaz Rasyad ya. Bismillah. Jam terbangnya tinggi, jam terbang tinggi. Ustaz intinya ini ya Ustaz ya. Intinya di sini aja. Mungkin Ustaz tadi masih ke distract karena kalimatnya hanya angka. Gitu kan? Nah, tapi kalau sudah pakai kalimat benar real, asalkan Ustaz menggunakan empati cerita ekspresi ini akan lebih masuk nanti Indonesia secara tidak langsung. Nah, cuman Anda pengen sebelum teman-teman menggunakan kalimat real bisa nggak? Bahasanya kita sedang latihan dialog nih, lagi drama nih, tapi kalimatnya kalimat angka gitu tuh. Terus Ya. 1, 2, 3 terus. Oke, gitu Ustaz ya. Ingat ya, mesti berbeda intonasinya. Ustaz Iba kayaknya perlu coba lagi. Soalnya tadi masih banyak sama. Ayo coba. Mainkan peran. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba Ustadz masukin ke ngomong sama istrinya. Aku sayang kamu. Ke istri deh. Oke, ke istri. Ini semua udah ada istri semua ya. Saja Pri, tinggal sisa. Banyak. Anggap aja udah punya Ustadz ya. Istri orang. Ke istri ya. Oke. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aku sayang kamu. Kamu baik-baik aja kan? Aku cinta kamu. Kan jadi gitu tuh. Berarti masih belum dapat sebenarnya. Ya gitu ya Ustaz ya. Perlu dipelajarin lagi tuh. Memang. Iya, harus real ya kalimatnya. Tapi coba lu angka 3. Oke. Orang lagi banyak utang. Oke.
Sama semua itu nadanya. Ya, 3, 6, 9 gitu semua. Bisa kan? 3, oke. 6, 10, 9. Bedain ya, dibedain aja. Ulang. Tapi pakai rasa dari hati. Ingat kuncinya dari hati. 1, 2, 3. Lumayan. Lumayan. Oke. Saya ilustrasinya marah ke santri yang pas komat nggak ke masjid. Oke. Skenario. Iya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Dua kali ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan penekanan ya, penekanan. Nggak apa-apa. Stressing termasuk boleh ngulang-ngulang, nggak apa-apa, itu stressing. Sudah, silakan. Anak Ah. istri tercinta aja ya. Baik. Oke. Kita pengen dengar ya. Gini nih ya. Ya. 2, 3, 4, 7, 8, 9. Oke, dapat. Dapat. Berasa. Bedanya ada. Dia ngerasa, kita aja berasa kayak benar-benar dinasihatin, padahal hanya main nada doang itu tadi. Ustaz. Ini ya. Ayo satu udah. Sorry, satu udah. Sorry, satu udah, silakan. Apa ya? Ilustrasinya. Istri masih lalu kan. Ya. Istri semua. Kita kucing. Berat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 sama 9 sama. Ya, 6 sama 9 sama. Mau nyoba lagi? Nanti dulu, oke. Ustaz Imam. Ceritanya lagi galau. Oke, lagi galau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oke, good. Oke, dapat itu. Dapat. Sat. Ini dulu ya. Oh iya, tadi ke situ. Lupa. Sat Miftah. 1, 2, 3. Ini lagi apa dulu ceritanya nih? Lagi nasihati anak. Anak. Oke, anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih agak sama-sama sih. Dibedain nadanya, Sat. Coba lagi ya. Bedain nadanya. 3, 6, 9 beda-beda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Maya. Ada beda-bedanya. Siapa nih? Medan. Dulu. Silakan. Ini menasihati orang untuk melakukan kebaikan ya. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh. Lebih tadi ke poin-poin sih, dapatnya ke poin-poin. Tapi nggak apa-apa. Ayo, Ustaz Jufri. Ini menasihati santri yang lagi rosip. Oke. Sedihnya kan? Ya, sedih ya. Bosin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, masuk. Ntar masih zikir. Kita lagi zikiran ya. Belum dibuka. Tunggu ya. Tunggu. Ayo, Lagi negesin orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, kan negesin aja ya. Iya. Gak apa-apa. Yang penting. Oke, dapat Ustaz Ali.
Istri, oke. Itu Ustaz kayak istri gitu ya. Oke. Satu, dua. Istri aku sayang kamu. Kan gitu tadi. Kan gitu tadi kalau gitu. Ya. Main rasa lagi. Coba Ustaz kasih perasaan lagi dong. Ya, kasih ekspresi lagi. Ekspresi. Tadi masih senyum-senyum. Ini nasihatin apa ini? Maksudnya bahagia, nasihatin bahagia apa nasihatin bener-bener buat perbaikan diri gitu tuh. Habis berantem. Nah, ya habis berantem coba. Gimana? Ulang sekali lagi. Coba pakai rasa, Sat. Pakai hati coba. Video. 3, 6, 9. Ya, berarti nanti perlu belajar lagi ya, Sat ya. Ngebedain nada aja. Sat, Afif. Memberikan nasihat sesama teman. Sama teman. Kenapa temannya nih? Lagi minta nasihat. Oke, minta nasihat aja ya. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 sama 9 sama ya. Coba bedain 9-nya dibedain. Ulang. 9. Nah, ulang dari awal maksudnya. Ya, pakai rasa, Sat. Pakai rasa, pakai hati. Dari hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, beda. Dapat. Oke, terakhir. Ke siapa? Kayaknya lekit gitu ya. Oke. Iya. Saling gitu. Kayaknya kesamping-sampingan deh. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dapat gitu. Oke, paham ya, Sat? Intinya substansinya adalah kita perlu menggunakan empati dengan kita sudah paham ceritanya, berikan bumbu ekspresi. Ya kan? Empati, cerita, dan ekspresi. Ini paling penting banget sih. Udah ini mah nggak usah mikirin kayak gitu-gitu gitu. Cukup di sini. Lagi-lagi emang kalau udah dari hati itu ya akan masuk dengan sendirinya. Pesan-pesan kita tuh akan masuk. Tapi kalau nge-MC hanya formalitas hafalan, ya hanya berlalu aja orang yang ngedengerin. Tapi kalau dia benar-benar pakai itu empati, respect, kita menghargai orang yang sedang kita ajak bicara, itu tuh maksudnya tuh empati, respect itu sama bagian dari dasarnya komunikasi itu sendiri, biar semakin efektif pesan kita. Oke, gitu Sat ya. Besok pertemuan depan kita akan belajar mengenai verbal. Ini kita anggap udah dulu, tapi nanti kita akan perdalam dengan studi kasus. Tapi nanti kita selesaikan dulu verbalnya. Kan kemarin ada apa? Ada visual udah selesai, vokal, dan besok adalah verbal. Verbal itu apa? Kita akan belajar bagaimana kita memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang pas, positive vibes ya. Yang kedua, struktur kata. Kita akan belajar SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu bagian dari verbal itu sendiri. Bisa juga kita akan nanti belajar membuka yang memiliki kesan, menutup juga yang berkesan. Membuka isi penutupnya seperti apa yang berkesan. Orang tuh betah duduk mendengarkan kita. Itu bagian dari verbal itu sendiri. Bismillah ya Sat ya. Insya Allah pertemuan kita lebih sering berarti ya. Dalam sepekan jadinya berapa kali nih? 3 ya. Bismillah 3 kali kita maksimalkan biar bisa langsung terjun di lapangannya lebih cepat gitu ya. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Ustadz atas keluangan waktunya untuk mengupgrade
skill kita khususnya di bidang public speaking. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.